Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajarannya, pengurus RT RW di lingkungan masjid kita yang dirahmati Allah, hadirin semuanya, para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mengawali taklim kita pagi ini, kita bersama-sama menghaturkan syukur kepada Allah Ta'ala. Kita tandai dengan mengucap takbir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini kita dipertemukan di suasana yang penuh barokah. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita, aktivitas kita semuanya dinilai Allah sebagai ibadah, sebagai amal solih. Kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawatullah wa salamuhu, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita doakan keluarga besar jamaah Masjid As-Sakinah ini, baik lembaganya, jamaahnya, keluarganya, semoga semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Doa berikutnya tadi disampaikan oleh Bapak kita bahwa Ketua RW kita, Bapak Haji Suhartono, ibu beliau wafat yang bernama Ibu Sulastri. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Sulastri oleh Allah diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni oleh Allah semua dosa kesalahannya, dijadikan oleh Allah jembar dan padang kuburnya, dan makamnya menjadi pertamanan surga. Amin. Kita yang masih hidup ini mampu mengambil pelajaran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya sampaikan dengan tema orang-orang yang celaka menurut Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang menjelaskan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, mana bahagia, mana celaka. Maka saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang jajaran orang-orang yang celaka. Nomor 1, kelompok orang yang celaka yaitu kelompok orang-orang kafir. Diterangkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, padahal tidak ada sesuatu bukti baginya, maka perhitungannya hanya pada Allah. Sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung, berarti celaka. Penjelasan nomor 2 ada di surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 85. Surat Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat bi'ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Nah, sarinya orang kafir. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab, maka iman itu sudah tidak berguna. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir.
Selanjutnya Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat ke sekian. Surat keempat itu hadiah khusus dari Allah untuk menghargai hambanya yang perempuan, diberi hadiah khusus surat namanya surat An-Nisa yang banyak membahas tentang perlindungan terhadap wanita. Dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151 Allah berfirman, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Apa maknanya? Terjemahannya ialah sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Kafir bisa bermakna kafir tauhid, kafir akidah, juga kafir nikmat atau ingkar nikmat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman pada sebagian dan mengingkari pada yang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu wonten ingkang ayat Al-Qur'an itu dipilih-pilih. Lek ayat ini aku cocok, lek ayat ini gak seneng aku. Ternyata tidak boleh. Semua ayat Allah dalam Al-Quran harus diimani, dibaca, dipahami, diamalkan, dijaga. Terus orang-orang yang mengingkari sebagian dan mengimani sebagian disebut ulaika humul kafiruna haqqan. Itu kafir yang sebenarnya. Mereka lah orang-orang yang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Yang berikutnya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sangat terkenal itu, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan sesungguhnya ingatlah ketika Allah memaklumatkan, jika kamu bersyukur niscaya aku Allah menambah nikmatku atas kamu. Tapi jika kamu mengingkari, nah ini namanya kafir nikmat. Jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Baik, itu keterangan Allah tentang orang yang celaka, kelompok satu golongan orang-orang kafir. Kelompok kedua golongan orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang yang musyrik atau syirik. Diterangkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 3. Surat At-Taubah ayat 3. Surat At-Taubah itu surat yang bukan kesekian, tapi ke-9. Ke-9 insyaallah. Nah, dalam surat At-Taubah ayat ketiga Allah berfirman, "Ma'adana minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rusulihi wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim." Wallahu bisawab. Satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar,
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu orang musyrik bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kau berpaling, maka ketahuilah kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang musyrik, orang kafir, mereka akan mendapat adab yang pedih. Dan yang terkenal lagi keterangan Allah dari surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah mengampuni dosa selain itu terhadap siapa yang dikehendaki. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dalam kesesatan yang betul-betul sesat, kesesatan yang besar, kesesatan yang jauh. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, itu tadi ayat, sekarang hadis. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa umma akhafu alaikum syirkul asghar. Rasulullah dawuh, sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap umatku ialah syirik kecil. Syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, napa niku syirik kecil niku ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Ternyata syirik kecil itu ialah riya. Riya itu amalan yang pengen dipuji lewat penglihatan. Temannya Arya itu sum'ah. Sum'ah itu ya sum'ah. Sum'ah itu lewat pendengaran. Bu, jenengan tadi malam tidak mendengar suara pengeras di masjid itu? Oh dengar. Mireng nopo? Ada suara tadarus bagus sekali. Ini kulo. Jadi minta dipuji lewat pendengaran itu sum'ah. Lewat dipuji lewat penglihatan atau menunjukkan amal itu riya. Nah, terhadap orang yang sum'ah atau riya, nanti di hari kiamat yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi amalihim idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Dan terus rinci menawi tiang beramal riya itu dipanggil Allah. Dipanggil Allah. Apa panggilan Allah? Sekarang temui orang-orang yang dulu pengen kau perlihatkan amalmu, kau pengen dilem, temui. Bisakah dia memberikan balasan terhadap amalmu? Bisakah ia memberikan kebaikan terhadap amalmu? Allah marahnya seperti itu. Tahu Allah. Karena Allah memang maha tahu. Kamu dulu beramal bukan karena aku toh. Sekarang temui orang yang dulu kamu ingin menunjukkan amal kepadanya. Bisakah mereka memberikan balasan? Nah untuk itu para bapak ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak salah niat, maka setiap amalan dipasbet dengan ucapan Bismillah. Nah pemaknanya Bismillah, satu, saya melakukan karena Allah. Dua, saya melakukan manut aturan Allah. Tiga, saya melakukan dilindungi langsung oleh Allah. Empat, saya melakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah makna Bismillah.
Sehingga ketika kita sudah beramal dengan di password bismillah, maknanya 1, 2, 3, 4 tadi, maka ketika kita beramal itu dikritik, kita tidak marah, disanjung, kita tidak sombong. Kenapa? Sudah menang niat, hanya mencari ridho Allah. Nah, ternyata riya itu tergolong syirik kecil dan itu sering merambat, sering masuk ke dalam hati seseorang yang kadang-kadang tidak disadari. Itu apa saja berulang-ulang kita ucapkan bismillah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Bapak dan Ibu melakukan pekerjaan lebih dari satu, sangat baik kalau diulang-ulang. Yang ini bismillahirrahmanirrahim, pindah sini bismillahirrahmanirrahim, untuk memperbarui niat bahwa kita betul-betul kontrak kerja langsung dengan Allah. Kata ini berarti kalau sudah bismillah kita tidak akan mudah marah. Ibu-ibu lagi buat akhir nesuan bagi. Kenapa? Karena sudah menang lillah. Diberi rezeki lewat suami, alhamdulillah. Tidak diberi, tapi tidak sampai bapak-bapak itu. Makanya itulah yang disebut saling pengertian. Dalam bahasa rumah tangga, sakinah. Apa sakinah itu? Gandengannya mesti 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dulu. Sakinah itu apa? Saling pengertian terhadap kebutuhan masing-masing. Masing-masing itu sinten? Suami dan istri. Istri paham betul terhadap kebutuhan suami, dan suami paham betul terhadap kebutuhan istri. Tapi kebutuhannya beda. Kalau suami kebutuhan yang paling diperlukan ya dekat sama istri sampai dekat yang paling dekat. Tuh kebutuhan nomor 1. Tapi kalau istri terhadap suami sedikit berbeda. Apa yang diperlukan? Perhatian, penghargaan gitu. Makanya apa sih kebutuhan suami? Cepat-cepat aja Ibu berikan. Kok minggu kesini kembali gitu. Itu ternyata betul. Kalau sudah sakinah, saling mengerti kebutuhan masing-masing, itu nanti mawaddah warahmah akan tercapai. Makanya setiap jamaah haji yang mau berangkat haji, biasanya saya memberikan pembekalan Bunda, Ayahanda, maka ketika jenengan buat MOU. MOU itu perjanjian dengan suami. Apa isi perjanjiannya? Kalau nanti di sana suami marah-marah sampai menyinggung perasaan istri, tolong ibu maafkan. Begitu juga suami, kalau istri nanti marah-marah sampai menyinggung perasaan suami, tolong dimaafkan. Kalau saling memaafkan, tidak ada hukuman dari Allah, aman semuanya. Tapi kalau istri marah, suami ngempet, maka istri ditegur oleh Allah, rugi dua-duanya. Atau sebaliknya, suami yang marah-marah, istri yang ngempet, suami ditegur Allah, rugi dua-duanya. Itulah saling pengertian kebutuhan masing-masing. Baik, sinten kelompok kedua yang rugi, yang celaka tadi, yaitu orang-orang musyrik menyekutukan Allah. Nah, sekarang kelompok orang yang celaka yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu keterangan orang muttaqin ayat 1 sampai 5. Keterangan orang kafir ayat 6 sampai 8. Tapi keterangan orang munafik panjang sekali sampai ayat ke-25. Nah, orang munafik itu apa?
orang munafik itu orang yang tidak sama antara yang ditampilkan dengan isi hatinya. Itu yang paling berbahaya. Baik, Allah berfirman dalam surat An-Nisa lagi ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu sukanya ingin menipu Allah, pura-pura. Tapi Allah Maha mengetahui tipu daya mereka itu. Jadi orang munafik kalau disuruh sholat, ya sholat dengan aras-arasan, dengan ogah-ogahan. Semangat sholat, lek di absen. Semangat sholat kalau ada yang melihat. Kemudian mereka tidak banyak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Mudzabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang munafik itu selalu ragu. Aku ki naik kafir, mau iman, ragu. Delok-delok kepentingan, delok-delok keadaan. Tidak termasuk golongan orang beriman. Barang siapa yang Allah menghendaki karena mereka tersesat, Allah sesatkan sekalian, maka tidak ada yang mendapatkan jalan untuk mendapatkan petunjuk. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasirun. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah, lebih bawah daripada orang kafir. Kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun untuk mereka. Surat At-Taubah lagi ayat 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik itu juga suka tolong-menolong antar mereka. Tapi tolong-menolongnya gimana? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Selalu memerintahkan kemungkaran-kemungkaran dan menghalang-halangi kebaikan, menghalangi yang ma'ruf dihalangi. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka telah melupakan meninggalkan perintah Allah dan Allah pun melupakan mereka. Sungguh orang munafik itu orang yang banyak dosanya. Rasulullah bersabda, ayatul munafiqina salasun, tengerane wong munafik iku telu. Idza hadasa kadzaba, nek ngomong mesti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, nek janji mesti diingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat mesti berkhianat. Dan Rasulullah menegaskan ciri orang munafik 3. Jika berkata kebanyakan bohong, jika berjanji kebanyakan mengingkari, jika diberi amanat sering-sering berkhianat. Apa ayat ini maksudnya? Kita disuruh waspada. Makanya lawannya ini kita adalah orang-orang yang diselamatkan Allah. Maka nanti ada kelompok sendiri namanya kelompok muttaqin. Diharapkan Bapak Ibu kita nanti punya kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin, kepribadian muttaqin. Dan seperti 1 kepribadian muslim, jiwanya
diwarnai oleh rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5. Pribadi muslim. Yang kedua pribadi mukmin, dijiwai rukun iman 1 kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, itu menjiwai dirinya, maka disebut pribadi mukmin. Yang ketiga pribadi muhsin, yaitu orang yang selalu baik, hasan, ihsan. Apa ciri baik? Selalu beribadah kepada Allah seolah-olah bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah Maha melihat. Pribadi muhsin. Yang keempat pribadi muttaqin, dijiwai oleh ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa kalau menurut surat Al-Baqarah awal itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus ciri di situ. Ada lagi ciri orang muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang muttaqin itu cirinya suka berinfak, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Kemudian orang bisa mengendalikan emosi marahnya, suka memberi maaf kepada orang lain. Nah, itulah disebut pribadi muttaqin. Yuk kita sama-sama membentuk diri berkepribadian muslim, berkepribadian mukmin, berkepribadian muhsin, berkepribadian muttaqin. Baik, para bapak ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kelompok orang-orang yang celaka menurut Al-Quran, yaitu yang keempat kelompok orang-orang sesat. Orang-orang sesat. Makanya doa kita kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat iman, Islam, ihsan, bukan jalan orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Baik, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 90. Surat Ali Imran ayat 90, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma jadadu kufran lam tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Nah, sungguh orang-orang kafir setelah beriman kemudian tambah kafir, maka taubatnya tidak diterima dan mereka termasuk orang-orang yang sesat. Naudzubillah min dzalik. Seterusnya dalam surat Qasas ayat 50. Surat Al-Qasas ayat 50 Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk sedikit pun dari Allah? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dengarkan lagi ayat Allah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 77. Surat Al-Maidah surat ke-5. Surat An-Nisa ke-4, Al-Maidah ke-5. Apa makna Al-Maidah? Makanan atau hidangan. Kenapa disebut surah Al-Maidah? Karena di dalam Al-Maidah ayat 114
14 ada doa Nabi Isa alaihi salam memohonkan makanan untuk umatnya, memohonkan kepada Allah untuk umatnya. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Wallahu a'lam. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tersesat dahulu dan menyesatkan. Bapak Ibu, tiang sing bahaya itu tiang yang sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Makanya kita diperintahkan untuk ittiba. Ittiba itu apa? Ittiba itu mengikuti pendapat seseorang tapi dengan pemahaman, ngerti. Lawannya ittiba taklid. Taklid itu mengikuti tanpa pemahaman. Wis pokoknya. Nah, perintahnya ialah ittiba, mengikuti dengan penuh pemahaman. Sampai mengikuti yang mana ini? Kenapa? Karena dasarnya ini. Nah, itu ittiba. Insya Allah ada. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku ialah terjadinya pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Semoga pemimpin kita, baik terutama pemimpin bangsa, pemimpin umat, selalu di bawah bimbingan Allah Ta'ala. Amin. Diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Sehingga bisa mengantarkan bangsa ini menuju bangsa yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Nah, sampun lanjut ayat yang menerangkan tentang orang yang celaka. Urutan berikutnya orang yang lalai. Lalai itu bukan lali loh Bapak Ibu. Lalai itu kenapa nggih lalai niku? Lalai niku nggih lalai. Lalai itu mengabaikan, ngerti tapi mengabaikan. Wis dituturi, dinasihati, diwanti-wanti paham, tapi sembrono, akhirnya lalai. Orang yang lalai diterangkan Allah dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 136. Fantaqamna minhum fa'awraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Dan kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Lalai, mengabaikan. Termasuk orang yang celaka. Lalai itu mengabaikan sholat, mengabaikan perintah, mengabaikan peringatan, mengabaikan kewajiban, mengabaikan cari nafkah, mengabaikan lalai. Setelahnya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami Allah ciptakan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha. Kenapa? Karena manusia punya hati tetapi tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak dipakai melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Akhirnya oleh Allah disebut ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Oleh Allah diberi hukuman lagi, ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai, melalaikan, mengabaikan ayat Allah, penjelasan Allah dan syariat Allah. Terus doa kita, Allahumma sabbit imanana wa islamana fid dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ala ta'atika. Ya'lamuna, ini surat Al-Arum ayat 7. Surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, mereka mengetahui yang lahir, yang nampak-nampak kehidupan dunia itu yang dipilih, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Bapak Ibu, tolong saat ini fokus hidup kita menuju akhirat. Karena usia nampaknya makin menipis-menipis, maka persiapan akhirat harus kita perbanyak. Targetnya 3. Apa itu? 1. Berjuang meraih husnul khotimah. 2. Berjuang meraih selamat dari siksa kubur. 3. Berjuang meraih, mohon diperkenankan menjadi penghuni surga. Andalannya apa penghuni surga? Andalan kita ialah ridho Allah. Senalso ibadah kita namun pas-pasan dan Allah ridho, sangat mudah bagi Allah untuk memperkenankan kita menjadi penghuni surga. Terus nyuwun, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Nah, Bapak Ibu, jam-jam yang nenten iki ngantuk sedikit nggih. Betul nopo-nopo terus memang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sudah kita tunaikan. Sholat subuh sudah, zikir sudah, hati ayo. Bukan ngantuk, menikmati. Dan itu nikmat Allah. Priyantun sing boten saged tilem niku sedih Bapak Ibu. Kados panjenengan pas diparingi gerah niku kelisian boten. Sajane yo ngantuk tapi kok ora iso turu. Nah, sementara sekarang ini rasanya seandainya nggak ada orang gitu didelek selonjor wis rasanya nikmatnya berbeda karu-karuan. Itu pemberian Allah. Salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan itu kan 3. Makan enak, tidur enak, ke belakang lancar. Makan enak. Kalau sampai makan tidak enak, berarti ada masalah. Juga kesehatan, juga pegawai. Yang ketiga tidur enak. Mahal harganya itu. Yang ketiga ke belakang lancar. Niku nikmat Allah luar biasa. Makanya kita syukuri untuk dimanfaatkan dalam hal ibadah. Sekarang Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala haula'i shalawatil maktubati lam yakum minal ghafilin. Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu sehari semalam,
maka bukan tergolong orang yang lalai. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Kagem bapak-bapak, ibu-ibu yang wekdalipun memungkinkan, sangat bagus kalau sholat 5 waktu selalu menuju tempat jamaah. Jadi masjid kita ini kalau dibanding masyarakat muslim di sini, kalau datang semua mestinya tidak kuat, mestinya tidak kuat, karena hanya satu-satunya tempat ibadah di kawasan ini. Nah, untuk itu yang sudah istiqomah ke masjid mohon dijaga, jangan sampai berkurang tapi makin meningkat. Kenapa? Siapa yang berjalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, terus pulang dan pergi ini disebut oleh Allah orang yang rekoso, orang yang capek. Akhirnya oleh Allah disediakan tempat istirahat di surga. Allahumma amin. Betul, tapi bukan sedaya priyanto purun. Pramila kula jenengan sing pun preso diparingi saged, ayo kita upayakan sekuat tenaga dan sebaik mungkin. Dan simpulannya, kenapa Allah menunjukkan orang-orang yang sesat atau yang celaka dalam Al-Quran? Supaya kita bisa menghindari, bisa menjauhi, dan menuju menjadi orang-orang yang bahagia menurut Al-Quran. Hadirin para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, Bobile ngaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing kinangen rijal menika, harapan kita mugi-mugi taklim kita, ngaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selamat dunia akhirat, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang muslimin, hamba-hamba yang mukminin, dan hamba-hamba yang muhsinin. Mobilih wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Sebelum diakhiri, monggo sareng-sareng kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para Bapak Ibu mengatakan mugi-mugi dipun barokah Allah Ta'ala. Sekian halin nyuwun aturipun pangapunten. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.